Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Bidang Studi Bahasa Indonesia Pak Amar, yang saya sangat-sangat hormati. Perkenalkan, nama saya Karmila Duwila, NPM 030620111047, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas B, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulaskan kembali video yang dipaparkan oleh yang diberikan oleh Bapak sebagai tugas untuk saya menyampaikan kembali, yaitu yang saya tangkap di dalam kedua video itu, yaitu yang pertama membahas tentang literasi. Di sini sebelumnya membahas tentang literasi, apakah kita generasi muda seperti sekarang, khususnya mahasiswa, sudah memahami literasi dengan baik? Apakah literasi itu hanya membaca sebuah buku atau yang lainnya? Ayo kita bahas di sini. Bagaimana literasi yang dikembangkan? Berbicara tentang literasi, karena literasi adalah fondasi bagi tujuan semua pencapaian kehidupan kita, khususnya di bidang pendidikan. Apapun yang kita lakukan, fondasinya yaitu literasi. Kenapa begitu? Sering orang mengatakan bahwa membaca, menulis itu adalah literasi. Menurut hasil penelitian, literasi merupakan kemampuan seseorang, yaitu kemampuan berbahasa dan berpikir. Di sini literasi bermakna bahwa kemampuan seseorang berbahasa dan berpikir. Jadi kita membaca, bukan saja membaca atau mengambil informasi, kita harus menalar, memilah-milahnya. Apakah informasi ini baik atau tidak untuk kita membagi kepada orang lain atau memberitahu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kemampuan berbahasa itu harus dibarengi dengan kemampuan berpikir dengan nalar, yang akhirnya akan menghantarkan seseorang yang literat. Literasi itu berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan berpikir. Kemampuan berbahasa itu ada membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Bukan hanya membaca, dan membaca. Jadi kita harus menulis. Kemampuan literasi itu yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Itu merupakan fondasi literasi. Kemampuan berbahasa berpikir itu merupakan literasi fungsional. Itu seperti sekarang ini, yaitu seperti YouTube dan media-media informasi yang lainnya. Ini juga menuntut seseorang untuk mengakses, mengolah, dan mengomunikasikan berbagai informasi yang diterima dari berbagai sumber. Literasi etika, yaitu bagaimana seseorang bertanggung jawab atas apa yang dia dibaca, ditulis, disampaikan kepada orang lain, yaitu adalah literasi etika. Jadi di sini maksudnya dalam literasi ada beberapa bagian literasi yang dibagi, yaitu literasi etika. Di sini kita seperti sekarang ini kita memakai WhatsApp. Jadi di mana kita mendapat informasi, informasi yang penting kita harus membaginya kepada orang lain, menginformasikan kepada orang lain. Tapi kita harus membaca informasinya itu dari sumber mana, dan informasi itu apakah benar atau tidak, bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Jadi kita memilah-milah dalam menyampaikan informasi. Itu adalah literasi dalam etika yang baik. Sehingga jadilah literasi integral. Jadi literasi integral ini bentuk dari literasi fungsional, literasi formasi, dan literasi etika. Itulah hasil penelitian dari berbagai revisi yang beliau dapatkan. Bahasa itu adalah sebagai fondasi untuk memperbaiki kehidupan yang ada. Karena apapun yang terjadi, manusia tetap berkomunikasi dengan bahasa. Di sini yaitu
Bahasa sebagai fondasi menempati kehidupan yang ada, karena dengan manusia berbahasalah itu dengan bahasa manusia bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya atau dengan lingkungannya. Kalau tanpa bahasa, bayangkan kalau tanpa bahasa, apakah manusia bisa berkomunikasi dengan baik, mendapatkan informasi dengan baik? Tidak, bukan? Literasi etika yaitu sebelum kita mengirim informasi ke orang lain, kita harus membaca dulu, pahami, baru disampaikan kepada orang lain. Jangan menyampaikan informasi yang tidak valid atau tidak benar kepada orang lain, akan merusak pemikiran orang lain, mental orang lain. Jadi kita membagikan atau menginformasikan hal-hal yang penting dan berguna bagi mereka. Literasi adalah fondasi bagi semua pencapaian tujuan pendidikan maupun tujuan apapun itu diawali dengan kemampuan literasi. Khususnya untuk anak muda, bahwa bangsa ini maju tergantung dari kemampuan literasi Anda atau kemampuan berpikir Anda. Jadi bangsa Indonesia maju dan berkembang itu tergantung dari anak muda, cara berpikir, cara menalar, cara berliterasinya. Yang pokok pembahasan kedua yaitu belajar fiksi, fantasi, dan fiksi ilmiah dari Bapak Dr. Randus Sumaidi dan Pak Amar. Di sini belajar fiksi, fantasi, dan fiksi ilmiah. Di sini terdapat di dalam puisi, cerita dongeng atau perfilman. Di sini puisi itu fiksional juga, penuh dengan imajinasi pengarangnya. Yaitu belajar fiksi, fantasi, dan fiksi ilmiah ini yaitu berbau imajinasi kita, di mana kita berimajinasi, membayangkan untuk mengekspresikan pengalaman estetik dalam bentuk puisi atau bentuk novel, bentuk roman. Fiksi adalah rekaan manusia. Contohnya kata rekaan dalam Al-Quran dijanjikan bahwa orang soleh itu akan mendapatkan surga. Kita mampu berimajinasi secara fiksi. Tapi kita tidak dapat memastikan bahwa surga itu seperti apa, tapi kita berimajinasi, membayangkan itu seperti apa, enaknya di sana, kehidupan di sana itu seperti apa, tapi kita belum merasakan itu secara langsung. Kita cukup dengan membayangkan, yaitu rekaan manusia. Fiksi fantasi yaitu tercakup hal yang mustahil, misalnya seperti kekuatan sihir. Fiksi ilmiah menurut Lisa secara ilmiah itu berisi mengenai hal-hal yang secara teoritis yang mungkin terjadi. Keduanya sama, yaitu mengandung khayalan. Fiksi fantasi dan fiksi ilmiah itu dapat menjadi modal untuk guru inspiratif karena sebagian besar muncul difilmkan supaya siswa dapat memahami konsep itu. Jadi menurut saya, ulasan saya yaitu literasi itu sangat penting diterapkan di bidang dunia pendidikan, khususnya di perguruan bahasa Inggris ataupun di ruang lingkup pendidikan. Itu sangat penting karena itu sebagai fondasi untuk mengubah atau memajukan negara Indonesia lebih maju lagi. Menurut saya, dalam kita berliterasi atau berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, kita harus benar-benar paham terhadap informasi atau masalah tersebut dan membagikan ke orang lain supaya bisa bermanfaat bagi mereka dunia akhirat. Salam literasi. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.